bukan soal sekedar beragama, tapi gimana penghayatan agamanya. Iya. You sama saya bisa sama-sama Kristen, tapi kalau misalnya seorang Kristen yang jujur, saya seorang Kristen yang korup. Sama-sama Kristen. Kenapa you bisa jujur, saya korup? Karena penghayatan agama Anda oke, saya kurang oke. KTP sama-sama Kristen. Jadi sekarang bukan soal pada agamanya apa. Gimana penghayatan dia keagamaan dia? Apakah penghayatan itu membuat dia semakin manusiawi, makin bermoral, atau justru semakin tidak bermoral gitu ya? Tapi yang kendalanya berarti ini Pak ya, karena kan kayak di zaman sekarang ya misalnya gitu kan, berarti sebenarnya kesadaran demokratis itu harus dimiliki oleh warga masyarakat secara umum gitu ya. Jadi memang harus di ini, karena kalau enggak kan berarti kan kadang-kadang mereka cukup dikasih bayar berapa pas lagi pemilu milih yang ini gitu ya, pas lagi ini. Jadi kan apalagi masanya akhirnya cuma mikir demokrasi cuma prakteknya ya pas pemilu aja gitu. Padahal kan sebenarnya secara berlangsungnya pemerintahan dan yang lain kan kritik dari masyarakat, masukan dari masyarakat itu kan sesuatu yang harusnya dibuat jadi keterlibatan ya gitu. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan besar sekarang gitu kan. Jadi waktu itu sempat ada yang bilang gini Pak, kayaknya kita nggak siap demokrasi gitu kan, kita kerajaan aja. Nggak, tapi intinya agak sedikit mengecilkan peran itu, tapi memang ada yang perlu jadi ya untuk pendidikan ke masyarakat. Seperti apa kira-kira Pak? Harus, jadi gini, kita nih Indonesia mesti bersyukur bahwa founding parents kita itu memilih republik yang dulu artinya demokrasi ya. Ya, memilih demokrasi. Kenapa memilih demokrasi? Karena mereka menolak yang namanya negara yang sekuler, kan gitu ya istilahnya. Mereka juga menolak negara agama. Karena apa? Negara agama itu artinya negara satu agama. Efeknya adalah akan terjadi dominasi satu agama terhadap agama-agama lain. Kalau negara sekuler akan terjadi dominasi sekuler terhadap semua agama sekaligus, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu dia tidak satu negara agama, tapi juga tidak negara sekuler, demokrasi di mana semuanya yang sekuler maupun yang agama ini juga ditampung, tapi tidak diberikan kesempatan untuk mendominasi, untuk terjadi diskriminasi terhadap yang lain. Jadi kita pegang itu sebetulnya. Ya, di dalam konteks itu kita memilih demokrasi karena kita setara, nggak ada berpikiran mayoritas minoritas, nggak ada berpikiran bahwa seseorang dipilih berdasarkan agamanya, etniknya dan sebagainya, semuanya oke, kita setara semua. Nah, spirit ini yang kemudian ketika zaman baik Soekarno maupun Soeharto itu di dalam perjalanan sejarah kemudian malah terjebak menjadi negara-negara yang otoriter, ya toh. Ketika Soekarno mengatakan aku jadi presiden seumur hidup, Soeharto dengan Pancasilanya yang kemudian dia pokoknya melawan Pancasila dan Orde Baru itu melakukan penindasan dan ketidakadilan sebetulnya, diskriminasi agama-agama nggak punya kesempatan apapun, semua Soeharto satu suara semuanya ya. Ketika yang tadi masuk di dalam proses reformasi itu kan dikembalikan pada spirit demokrasi yang sudah ditetapkan oleh the founding parents kita ya. Bahwa sekarang ini tidak ada satupun pemimpin yang mendominasi. Pemimpin itu harus mendapatkan kontrol dari masyarakat. Semuanya bisa dipilih. Dalam konteks ini juga artinya segala mereka-mereka yang berpikir dalam kekuatan pikiran sektarian dan primordial itu harus dikikis habis karena kita harus berdemokrasi. Problem sekarang adalah orang nggak bergerak lagi di dalam konteks primordial sektarian agama, tapi sekarang justru modal. Jadi dia mengalami metamorfose. Kalau tadi kita takutkan bahwa ada penindasan atas nama agama, etnik, mayoritas, minoritas dan sebagainya. Sekarang itu sudah berhasil kita atasi kemungkinan ya, meskipun ada sisa-sisanya ya, Bung Said. Tetapi sekarang yang jadi masalah itu adalah justru para pemodal yang kemudian membentuk satu gugusan kekuasaan yang menguasai politik dan ekonomi, dan mereka lah yang menciptakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Kayak gitu. Itulah yang ganti. Selanjutnya dia yang teruskan. Ya, jadi gini kan sekarang kemajuan demokrasi yang lebih dulu mempraktekkan secara ajak negara-negara Eropa sama itu yang disebut kalau interesting group. Interested group itu menguat.
Jadi misalnya yang peduli lingkungan, menguat. Menurut disabilitas, pasar. Ya, menguat. Itu kan. Nah, karena dunia sekarang tidak lagi pemikiran pemisahan kekuasaan Montesquieu. Itu secara mikro negara ya. Pemisahan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tapi sekarang realitas dunia tidak lagi begitu. Secara makro, state itu udah sebuah kekuasaan entitas. Yang lain mana? Media. Satu entitas. Ya kan? Corporation. Nah, korporasi. Kan? Baru kemudian civil society. Jadi sekarang udah kuadro. Ya. Mana yang paling lemah sekarang? Civil society. Ya. Tadi kapitalis itu. Ya. Ya, itulah yang korporasi. Media datang lagi. Media sekarang juga korporasi semua ya. Media dari korporasi sekarang. Itu juga ya. Iya kan? Nah, yang paling berbahaya sekarang adalah dia civil society pemimpin ormas. Atau sebuah LSM. Dia memiliki media, lalu memiliki partai, masuk lagi jadi eksekutif. Dan kapitalis juga. Ya kan tadi, korporasi media. Dia punya media, tapi juga pemimpin LSM. Lalu dia punya partai, dia punya media, dia masuk punya eksekutif. Lalu kemudian masuk jadi eksekutif. Wah, ini yang dikatakan orang tadi Newton paling berbahaya. Itu yang totalitarisme itu akan menghabisi kita. Populis itu. Iya. Jadi kebijakan-kebijakan bergerak seolah-olah atas nama rakyat, padahal yang ngatur di atas. Jadi ini yang terjadi sekarang. Tapi ya, mudah-mudahan kesadaran ini harus kita bangun. Iya. Jadi penguatan civil society tadi ya. Supaya terjadi keseimbangan, Montesquieu. Ya sebetulnya ini juga dari akar Yunani. Cuman ada 4 pembagian Aristoteles. Satu disebut deliberatif. Kekuatan deliberatif itu di samping yang 3 ini. Tapi yang sekarang ini realitasnya bukan seperti Aristoteles, tidak seperti Montesquieu juga. Jadi bagaimana kita sekarang agama ini sebetulnya masuk kemana? Betul. Apakah dia civil society? Apakah dia korporasi? Kan sekarang kan agama udah jadi industri. Betul, Pak. Memang imperiumnya juga. Ya. Dan membangun perspektif media juga kan akhirnya. Agama terbagi 4. Viral di Jakarta 46 M. APBD. Seolah-olah itu jasa dari gubernurnya, itu uang rakyat, pajak. Tapi dijadikan para pendeta yang hebat-hebat itu. Wow. Puji-pujian. Puji-pujian. Padahal itu uang siapa? Kalau uang pribadinya is okay. Jangan orang menjalankan tugasnya dengan baik, tidak perlu terima kasih. Apalagi dipuji. Tapi kalau orang sudah melakukan sesuatu yang melampaui kewajibannya, barulah terima kasih. Gitu. Nah ini jadi. Dia kalau puji-puji aja nggak apa-apa. Kalau dukung-dukung, lebih parah lagi. Nah itu udah jadi korporasi sekaligus juga partai politik itu. Jadi sekarang lagi-lagi ya, udah seluruh agama itu baik. Dan dia akan menjadi yang terbaik manakala dia membangun kekuatan civil society tadi. Sebab apa civil society sekarang? Dikirim 1 ton beras, ya kan? Dikasih perjalanan ke Yerusalem, langsung nggak ada lagi dosanya. Yang tadinya dicap rampok, penjina, jalan bikin fasilitas ke Yerusalem, memang dia anak Tuhan. Ini masalah besar. Dan itu didoain dengan tulus ya. Tumpang tangan. Aduh, saya ngomongin pendeta terus nih. Kita tidak ngomong. Ini sesuatu yang perlu tetap kita sadarkan. Ya. Artinya kita bicara dalam konteks membangun daya kritis. Daya kritis kan. Jadi maksudnya keterlibatan demokrasi akan mati ketika daya kritis dari civil society-nya. Kematian demokrasi dimulai ketika kritis dibungkam. Kan itu. Apalagi bukan karena dibungkam, tapi kehilangan itu. Sudah.
hilang. Oligarki akhirnya berkuasa ya seperti itu. Berarti tadi kalau penekanannya berarti lembaga-lembaga keagamaan termasuk gereja juga justru tadi penguatan civil society ya Pak ya. Iya. Dalam arti isu-isu yang kita tanya dulu nih orang dalam, apakah agama ini masuk civil society atau tadi korporasi atau medium atau eksekutif. Itu tergantung penghayatan pendeta. Tapi memang itu berarti Pak ya. Berarti isu-isu yang jadi concern untuk civil society seperti pendidikan politik, anti korupsi, terus lingkungan, kesetaraan gender dan macam itu harusnya diadopsi sama lembaga keagamaan jadi bagian untuk menguatkan tadi ya. Iya. Dan itu kan satu aja cirinya. Gak usah jauh-jauh deh. Moral pressure. Bukan senjata kekerasan. Moral pressure. Kekuatan agama sebagai moral pressure itu dari. Jadi kalau dia udah kehilangan daya krisis, nggak ada lagi moral pressure. Nggak ada lagi. Jadi gerakan moral ini itulah ciri khas civil society. Nah, apakah gereja atau agama-agama tadi? Gimana itu Pak? Puji-puji atau kritik? Itu kurang. Tapi disampaikan dengan cara yang benar-benar agung, mulia, tidak mendatangkan kerusuhan. Gimana Pak Ben kalau melihat itu di dalam kondisi sekarang? Jadi gini, artinya bahwa memang demokrasi ini kan tidak terlepas juga salah satunya dari unsur kontribusi agama-agama. Nah itu di Indonesia itu diakui kontribusi agama-agama untuk membangun, memberikan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan bangsa yang berpancasila ini. Itu sebetulnya. Tetapi umat juga harus sadar bahwa agama-agama sendiri ini di dalam tradisi teologi Protestan ya, bahwa manusia agama-agama yang dikelola oleh manusianya itu sendiri ambigu. Artinya manusia itu the image of God, orang yang lahir dari dicipta Allah, yang punya kebaikan-kebaikan, tapi manusia juga human sin. Manusia berdosa. Nah, manusia yang berdosa ini bisa memanfaatkan apapun termasuk agama untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang perlu dibangun ini yang menurut Bung Saud itu adalah citra Allah di dalam kehidupan keberagaman ini, supaya memang betul-betul moralitas politik sebagai satu politik sebagai sesuatu yang positif ya, memanage masyarakat untuk kebaikan bersama itu bisa terwujud. Bukan politik dalam pengertian terjadi penindasan, ketidakadilan. Jadi itu terjadi penyimpangan terhadap politik, termasuk juga penyimpangan terhadap demokrasi. Di dalamnya termasuk penyimpangan terhadap agama itu sendiri. Kan itu. Jadi semuanya, apapun politik, agama, demokrasi, agama itu segala macam, itu semua punya potensi untuk diselewengkan. Nah, kita punya membangun daya kritis supaya memang bisa betul-betul ada suara-suara kenabian, karena itu kritik-kritik yang baik. Dan itu bisa dilakukan justru oleh sebetulnya masyarakat yang mengalami sendiri sebetulnya efek dari kebijakan-kebijakan politik yang seringkali lebih menguntungkan kelompok oligarki ini, kan gitu ya. Ya, itu memang jadi tantangan tersendiri ya. Jadi membangun kesadaran civil society tadi ya, di tengah dominasi yang cukup kuat dari korporat dan yang lain-lain itu tadi. Gitu. Jadi ya PR-nya berarti tantangannya di sana Pak ya. Jadi ke depan memang perlu civil society yang lebih kuat gitu ya, di tengah apalagi sekarang udah media digital, udah sangat global sekarang gitu kan. Memperbanyak interest group. Iya. Jadi memang perlu membangun aliansi masyarakat sipil lah ya gitu ya. Gitu. Jadi pendeta itu kalau khotbah di mimbar jangan cuma soal keluarga, jangan cuma soal persoalan pribadi. Yang penting saya nggak berbohong dan sebagainya, harus mengasihi, kan gitu ya. Ya emang semua harus mengasihi juga, tapi artinya dia harus berbicara di dalam konteks sosial politik bangsa yang lagi amburadul sekarang ini. Gitu. Ya yang justru sedang berada di dalam ancaman totalitarianisme. Ya, itu jadi gitu ya. tantangan tersendiri itu. Ya. Dan itu kan gejalanya udah kelihatan. Amerika di bawah Trump, Putin dan sebagainya. India itu ya, demokratis. Negara-negara demokratis ya. Cuma bisa jadi penindasan semua di situ kan ya. Jadi betul, memang itu semuanya akan kena semuanya. Kan gitu. Oleh karena itu kita harus ikut
betul-betul menjaganya bersama-sama. Jadi jangan berpikir taken for granted bahwa kita sudah demokrasi berarti aman. Negara-negara yang tadinya oke seperti misalnya taruhlah Uni Soviet hancur baur berantakan, Yugoslavia hancur baur berantakan, India pecah menjadi India Pakistan, Pakistan pecah Pakistan Bangladesh, Irak pecah. Jadi jangan berpikir kalau kita udah terima satu negara itu akan terus umur hidup, enggak. Itu kita mesti berpikir yang namanya demokrasi ini bukan sesuatu yang taken for granted. Kita harus menjaganya bersama-sama melalui perjuangan-perjuangan itu. Ya, pendidikan politik. Apa memang solusinya itu Pak ya. Jadi memang harus ditekankan berkali-kali ya. Tanpa itu demokrasi kita akan tergadai. Ya, betul. Ya, tergadai. Ini. Oke, ini jadi semacam alarm juga buat kita semua ya. Jadi dari Pak Pendeta tadi memberikan ini. Jadi di balik semua hal-hal yang terjadi ya seperti primordialisme dan macam-macam politik uang dan macam-macam, di balik tadi ada satu ya. Kita khawatir civil society makin melemah gitu ya. Jadi sehingga akhirnya faktanya bukan khawatir faktanya seperti itu, dan akhirnya jadi tidak kritis terhadap apa yang menjadi kekuasaan, dan seolah-olah kita masih memperhatikan demokrasi lewat pemilu, lewat representasi, lewat yang lain-lain, tapi ternyata hilang substansinya ya. Dan yang paling parah dari situ adalah justru agama-agama ikut menunggangi, terpecah belah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, gitu ya, sehingga ada yang kapitalis, ada yang ini panggilan besar buat kalangan umat beragama dan pemimpin agama ya, supaya pro-nya pada civil society ya gitu. Jadi menguatkan civil society dan menjadi bagian dari itu suara moral tadi ya untuk menegakkan kritisme terhadap praktik-praktik yang sekarang kita lakukan di demokrasi. Oke, terima kasih banget Pak Pendeta di sini sudah berbagi. Ini PR buat kita semua. Teman-teman juga nanti silakan share di kolom komentar soal tantangan ini dan apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Sampai jumpa di bahasan opini BRT berikutnya. Sampai jumpa buat teman-teman yang lain. Nanti kita mungkin masih ketemu Pendeta Saud ya di beberapa bahasan lagi. Siap. Ya, kita mungkin ketemu. Terima kasih Pak Fatim, terima kasih Pendeta Saud. Terima kasih teman-teman semua.